Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Nata Nurlan dari kelas 4 Hukum Perjanjian Internasional. Di sini saya akan membahas terkait perjanjian Dayton, di mana nanti memiliki analisis terkait konflik yang terjadi sebelum terjadinya perjanjian Dayton atau yang menjadi cikal bakal terjadinya perjanjian Dayton. Sekarang memasuki bagian latar belakang. Perjanjian Dayton sendiri yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Damai Dayton adalah sebuah perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Bosnia yang berlangsung sejak tahun 1992 hingga 1995. Perjanjian ini dinegosiasikan di pangkalan udara Wright-Patterson di dekat Dayton, Ohio, Amerika Serikat, dan ditandatangani pada November 1995 oleh para pemimpin Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Serbia. Perjanjian Dayton mengatur pembagian wilayah Bosnia dan Herzegovina menjadi dua entitas semi-otonom, Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang mayoritas penduduknya adalah Bosnia, Kroasia, dan Republik Srpska, yang mayoritas penduduknya itu Serbia dan Bosnia. Perjanjian ini juga menetapkan struktur pemerintahan yang kompleks untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi semua kelompok etnis, sekaligus menekankan pentingnya perdamaian dan rekonstruksi pasca perang. Selanjutnya masuk ke dalam penyebab. Apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik sebelum adanya perjanjian Dayton ini? Yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut itu ada 6 penyebab. Dengan inti penyebabnya ialah adanya runtuhnya Yugoslavia, ketegangan etnis dan nasionalisme, ambisi politik dan teritorial, pembersihan etnis, kelemahan dalam struktur negara Yugoslavia, serta kesalahan dalam diplomasi dan mediasi. Memasuki dalam analisis penyelesaian. Perjanjian Dayton dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengakhiri konflik etnis yang brutal terjadi di Bosnia dan Herzegovina. Meskipun berhasil menghentikan kekerasan dan membawa stabilitas jangka pendek, perjanjian ini juga mendapat dikritik karena menciptakan struktur pemerintahan yang sangat rumit dan membagi negara berdasarkan garis etnis. Sistem dua entitas semi-otonom dan tingkat presiden dari masing-masing kelompok etnis utama seringkali menyebabkan kebuntuan politik dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pembagian wilayah berdasarkan etnis memperkuat segregasi dan memperumit upaya rekonsiliasi nasional. Meski demikian, Dayton memberikan kerangka kerja yang penting untuk perdamaian dan rekonstruksi, memungkinkan masyarakat internasional untuk fokus pada pembangunan dan bantuan kemanusiaan di Bosnia dan Herzegovina. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis ini adalah penyelesaian konflik Bosnia melalui perjanjian Dayton berhasil mengakhiri perang yang brutal dan membawa stabilitas awal ke wilayah tersebut. Meskipun perjanjian ini secara efektif menghentikan kekerasan dan menciptakan struktur pemerintahan yang baru yang mengakui kepentingan etnis yang berbeda, tantangan yang signifikan tentu tetap ada. Struktur politik kompleks dan birokratis, serta ketegangan etnis yang berkelanjutan seringkali menghambat proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Meskipun demikian, perjanjian Dayton tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah Bosnia dan Herzegovina, menyediakan dasar bagi perdamaian dan upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan pasca politik. Sekian presentasi dari saya, Cinta Nata Nurlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.